Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku semuanya, tiba sesi di mana kita akan membahas cara agar kita mudah bersyukur. Cara bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang tidak kesulitan untuk bersyukur. Banyak orang yang mengatakan bersyukur itu sulit karena hal-hal yang dia temui kebanyakan gak sesuai dengan harapan dan keinginan. Betul teman-teman, hidup ini tidak adil. Dunia tidak Allah ciptakan dipenuhi dengan keadilan. Tentu kita bisa melihat orang yang kerja keras ternyata dapat duitnya ya sedikit, tapi orang yang santai terkadang justru dapat lebih banyak dibanding orang yang kerja keras, kan gitu ya. Atau ada orang yang udah berusaha mati-matian, ternyata nggak dapat. Ada orang yang bahkan nggak niat buat ikutan, entah itu kompetisi atau apapun, ternyata sukses. Nah, dunia ini memang dipenuhi oleh ketidakadilan. Lalu di manakah keadilan itu? Keadilan sudah Allah siapkan, ya. Karena Allah Maha Adil, maka Allah siapkan sebuah hari di mana keadilan menjadi panglima, menjadi hukum utama di hari tersebut. Maka hari itu adalah hari pengadilan atau hari pembalasan, di mana Allah akan membalas setiap ketidakadilan yang kita rasakan ketika kita hidup di dunia. Allah akan balas di akhirat kelak. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mudah menjadi orang yang bersyukur? Pertama teman-teman, buatlah daftar hal-hal yang bisa kita syukuri. Nah, silahkan tuliskan misalnya 10 atau 100 gitu ya. Dari kita kecil sampai kita dewasa sekarang, sampai hari ini Anda mendengar audio ini, tuliskan satu persatu. Coba apapun kita syukuri. Ya, saya pernah punya cerita, ada ibu-ibu yang curhat gitu ya, klien yang curhat, dia sedih terus, wajahnya sudah jauh lebih tua dibandingkan usianya. Ketika saya tanya apa masalahnya, ternyata dia bilang uangnya ditipu oleh orang lain, ya, atau dibawa kabur lah, kurang lebih seperti itu. Nilainya saya lupa ingat, intinya sekitar belasan sampai puluhan juta lah. Kemudian ketika ditanya kapan kejadiannya, dia bilang 20 tahun yang lalu. Wow, Masya Allah. 20 tahun dia menyimpan kesedihan, teman-teman. Kemudian saya tanya, selama 20 tahun apa yang terjadi? Ya dia bilang, ya udah saya sedih. Saya merasa ditipu, dikecewakan, dan dia nggak pernah bisa bahagia. Gitu. Ya, hingga kemudian kita tanya, apa yang terjadi selama 20 tahun itu, Bu? Di dalam kehidupan keluarga, ya dia bilang anak sudah dewasa, menikah, dia punya pekerjaan, dan lain-lain. Nah, bayangkan, karena dia fokus dengan hal negatif, dan lupa mensyukuri hal yang terjadi di dalam kehidupan, akhirnya ya sudah, dirinya nggak bahagia. Bahkan akhirnya gelap, semua kebahagiaan yang ada di sekitarnya tidak bisa dia rasakan. Nah, mumpung itu mudah-mudahan belum terjadi, bahkan tidak terjadi kepada diri kita, maka silakan tuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri. Ya, kalau bisa di kertas lembar. Silakan Anda tulis apapun yang bisa Anda syukuri sejak lahir sampai sekarang. Sampai akhirnya kita akan tercengang, kaget, bahkan ternyata kita baru sadar bahwa ternyata lebih banyak hal yang Allah berikan dibandingkan bahkan apa yang kita inginkan. Coba lihat sekeliling kita. Pernah nggak kita minta untuk kita miliki? Belum tentu, bener nggak? Tapi semuanya ada di dalam kehidupan kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya, termasuk rezeki dalam hidup kita, anak, suami, istri, ternyata banyak yang bisa kita syukuri. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah coba biasakan diri untuk berterima kasih, baik kepada Allah atau pada sesama manusia. Dengan begitu, kita akan terlatih untuk mengucap syukur. Syukur itu bahasa Indonesianya yaitu terima kasih. Ya. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya syukron. Allah yang maha berterima kasih, asyakur. Betul ya? Maka cobalah latih untuk terus berterima kasih. Dibantu sama anak, kita sering lupa ngucapin makasih, bilang makasih. Dibantu suami, bantu istri, apalagi dibantu orang tua, jangan lupa sampaikan terima kasih. Oke, kemudian yang ketiga, coba renungkan setiap nikmat yang Allah berikan. Nikmat-nikmat kalau bisa yang ajaib. Jadi pertolongan-pertolongan yang Allah berikan pada diri kita, hidup kita yang ajaib, yang
tiba-tiba datang gitu. Ya, coba renungkan satu persatu. Saya yakin itu sering kali terjadi. Misalnya tiba-tiba ya kita selamat dari musibah, ya. Kemudian juga kita sehat hari ini, atau bahkan pernah ketika susah tiba-tiba Allah tolong kita, Allah bantu kita. Nah, itu diingat-ingat dan kemudian tulis. Sampai Anda sadar bahwa ternyata banyak banget nggak selesai-selesai Anda menuliskannya. Berikutnya yang keempat yang bisa kita lakukan adalah cobalah melihat keluar. Bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi coba lihat umat. Ya, coba lihat sesama. Coba lihat ke bawah, mainlah ke panti asuhan. Mainlah ke panti jompo, Anda akan menjadi orang yang paling bersyukur. Ketika Anda sadar bahwa melihat anak-anak kecil tidak punya lagi orang tua sejak kecil, tidak pernah berjumpa dengan ibu dan ayahnya, tapi mereka tetap bisa tertawa bahagia, terbahak-bahak, Anda akan menjadi orang yang bersyukur. Ketika mereka sabar, mengantri untuk makan dengan makanan seadanya, tapi mereka happy, Anda akan bersyukur. Cobalah lihat anak-anak jalanan, mereka bahkan tertidur, tidak beralas dan tidak beratap, tapi mereka bahagia. Teman-teman, coba syukuri dengan cara melihat ke bawah. Atau tadi, ke panti jompo, Anda bisa melihat bahwa ternyata banyak orang tua yang dilupakan oleh anaknya. Dan mungkin hari ini kita masih memiliki anak yang mau memelihara kita, mau membalas kebaikan kita, dan lain sebagainya. Syukuri itu semua. Yang kelima, berdoalah senantiasa pada Allah agar Allah berikan hidayah, agar kita menjadi orang-orang yang ahli syukur. Karena tentu kita bersyukur atau tidak itu bukan karena kesolehan kita, tapi karena Allah meridhoi diri kita. Karena Allah yang membuat lisan kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita mensyukuri setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah tips buat teman-teman semuanya untuk bisa mudah menjadi pribadi yang bersyukur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari belajar memahami rahasia sukses berlimpah rezeki bersama Advan M. Kautsar melalui e-course Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id. Dapatkan diskon spesial sekarang juga. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi Nasi Viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.